Ada Rajan masih kecil, sudah ngaji. Lalu Rajan sekeluarga dengan almarhum papa. Waktu itu papanya masih ada. Lalu papanya sudah meninggal. Ini waktu mereka di kuburan papa bersama mama dan adik. Lalu kemudian Rajan dan mama dan adik kalau tiap kali lebaran kumpul ya. Ini sekali lagi data-data nyata atau kisah nyata. Lalu Rajan ini juga nanti baru dia cerita detailnya, agak nakal sedikit. Jadi narkoba lebih kemudian masuk penjara. Ini foto waktu Rajan di penjara karena narkoba ya. Lalu Rajan memang seorang muslim yang sebenarnya ya namanya manusia biasa ya Rajan ya. Walaupun suka sholat tapi ada juga kekurangan mungkin makanya bisa dipenjara. Ini video di mana Rajan sholat. Jadi bukan kita karang-karang ya. Tunjukkan video ketika Rajan sedang istilahnya sedang sembahyang atau sholat begitu. Apakah videonya ada? Ya ini ketika Rajan masih beragama Islam dan dia sedang melakukan sholat. Ada datanya juga dan kami tunjukkan. Dan berujung Rajan mulai kira-kira sudah mulai kenal-kenal. Mau dekat-dekat dengan Kristen dengan evangelis Dharma siapa Rajan? Pungrekun. Akan urus menikah juga. Tuhan tolong supaya semua lancar. Amin. Dia menjadi pelayan Kristus yang setia. Penuhi Rajan dengan Roh Kudus sehingga anak-anak. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyalah. Nah lo. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Beliau sama di kontennya Deddy Corbuzier, tapi waktu itu saya masih belum tertarik banget. Cuma karena dia tahu sejarahnya banyak banget dan memang kalau nggak salah ingat beliau sempat sekolah tinggi di di agama sebelumnya, nggak salah seperti itu. Oh gitu. Terus habis itu mulai kenal lagi dari Habib Ja'far. Habib Ja'far udah mulai kenal belajar kitab lagi di Alkitab saya di Bible. Habis itu saya tinggal lagi. Sekarang terakhir nih karena Don Ditan kalau tahu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Mel Atok ya, benar-benar kebingungan bagaimana cara untuk membendung tsunami mualaf yang terus-terusan terjadi. Padahal kalau kita lihat ya, Pendeta Mel Atok ini berkontribusi atas banyaknya orang yang memutuskan mualaf. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, kontribusi dari Pendeta Mel Atok adalah pernyataannya yang mengakui bahwa dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Tidak bisa dia bayangkan apa jadinya negara kita kalau Kristen yang mayoritas. Dan kalau Kristen yang mayoritas, apa yang terjadi? Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Yang ngomong bukan saya, Pendeta Mel Atok ya, jangan marah ke saya. Itu yang pertama, statement Pendeta Mel Atok yang membuat banyak orang jadi berpikir. Banyak orang-orang Kristen yang mulai merenungkan, mulai berpikir bahwa ya benar juga ya, apa yang disampaikan Pendeta Mel Atok ini fakta, ini kenyataan yang ada di lapangan.
bahwa Islamlah benteng terakhir dari moralitas manusia. Kalau Islam sudah sampai tercemar, kalau Islam sudah sampai berkata iya juga, atau sudah rubuh, imannya sudah hancur, itu udah tanda-tanda akhir zaman ya. Jadi kalau kita mau lihat kapan itu akhir zaman, ya bukan saat Korea Utara dibom nuklir, atau Iran tiba-tiba nuklirkan Israel, enggak teman-teman. Kalau kalian mau tahu kapan itu kiamat, lihatlah tanda-tandanya. Salah satunya apa? Akan banyak orang-orang munafik. Sedangkan ahli-ahli ibadah, para ulama, itu akan tidak ada lagi, akan ditarik. Ya, akan ditarik oleh Allah. Ilmu akan hilang. Yang ada kebejatan saja. Jadi kalau mau dilihat kapan kiamat, ya siap-siaplah. Kalau orang sudah munafik. Islam sudah hanya sekedar KTP, sekedar identitas. Kontribusi kedua dari pendeta Mel Atok adalah seringnya dia memutarkan video Ustadz Kainama, Kodondi di gereja, dan hanya bisa bacot-bacot mengata-ngatai Kodondi, ad hominem menyerang pribadi Kodondi, bukan materi yang dibawakan oleh Kodondi. Nggak sanggup dia untuk membahas materi yang disampaikan. Yang bisa apa? Ini ya, bahas-bahas Bible, memelintir-melintir Bible, mengubah-ngubah ayat, mengubah-ngubah firman Tuhan, setan gitu kan, anak iblis gitu. Nah, cuman bisa seperti itu. Tapi nggak bisa membantah apa yang disampaikan Kodondi. Ayat yang disampaikan Kodondi nggak bisa dia bantah. Ujung-ujungnya ya seperti itu. Cuman bisa maki-maki, marah-marah. Itu juga berkontribusi terhadap makin banyaknya orang yang memutuskan mualaf. Itu faktanya. Dan yang lebih konyol, bagaimana pendeta Mel Atok membendung supaya jemaat-jemaatnya itu jangan mualaf. Jadi dia hadirkanlah murtadin. Istilahnya cari remis. Istilahnya supaya bisa menghibur jemaat-jemaatnya gitu kan, yang sedang kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan mungkin teman gerejanya ya, yang dulu mungkin di sebelah dia ada yang namanya Pak Budi, yang sering bergereja juga, sekarang Pak Budinya sudah hilang, sudah jadi mualaf. Nah, jadi supaya mengobati rasa rindu dari jemaat-jemaatnya yang kehilangan teman-teman yang ada di sebelahnya, yang udah mualaf, pendeta Mel Atok menghadirkan murtadin. Menghadirkan murtadin, teman-teman. Tujuannya ya menghibur. Supaya jemaatnya berpikir bahwa nggak apa-apa kok. Banyak saudara kita yang mualaf, tapi ada penggantinya. Kan begitu. Ada yang pergi, ada yang datang. Nggak apa-apa. Hidup seperti itu. Yang baru datang menggantikan yang lama. Nah, kan gitu yang ingin dia sampaikan. Dan kita bisa lihat, ini kesaksian yang sangat konyol menurut saya ya. Dan seperti biasa, sangat bombastis judulnya doang. Ini makin mirip Yusuf Manubulu. Ini pendeta Mel Atok apakah ingin meniru Yusuf Manubulu? Ini kalau pendeta Yusuf Manubulu lihat, bisa ngamuk dia, Pak. Anda mengambil pekerjaan dia. Anda mengambil konten-konten yang biasa dia buat. Di sini ditulis kesaksian nyata. Orang Islam pilih Tuhan Yesus. Rajin sholat, akhirnya dibaptis oleh pendeta Mel Atok. 1 hari yang lalu ya. Jadi ada seorang pria yang dia bilang adalah seorang Islam yang rajin sholat. Artinya ini bukan Islam biasa. Islam yang rajin sholat. Ngalahin kita nih teman-teman. Bagi teman-teman yang malas sholat, artinya kalian kalah sama yang ini. Yang ini rajin sholat. Udah rajin sholat, tetap saja akhirnya minta dibaptis dan memilih Yesus. Luar biasa ya. Jadi ini memang ciri-ciri channel Polycarpus, teman-teman. Kalau kita lihat. Ciri channel Polycarpus itu judul-judulnya selalu mengatakan Islam taat memutuskan murtad. Ya, Islam taat murtad. Anak kiai murtad. 5 kali naik haji murtad. Juara MTQ murtad. Nah, kan begitu, yang gitu-gituan. Ahli ibadah murtad. Seperti itu teman-teman. Harus ya, supaya menjual. Bahkan foto yang ditampilkan adalah foto saat sholat. Dia kasih lihat, ini videonya gitu kan. Wah, luar biasa. Nah, kita coba saksikan dulu. Kita saksikan, nanti kita coba bandingkan. Ya, kita bandingkan dengan kalau orang mualaf itu seperti apa. Biar teman-teman bisa bedain.
kualitas dari murtadin dan mualaf ya. Mari kita saksikan. Anak Razan Abdul Rahmat Supriyanto, dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, itu data-data seputaran perjalanan hidup Razan, kemudian dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Razan untuk memperkenalkan diri dan sedikit testimoni, kesaksian pengalaman pribadi bagaimana sampai kemudian memberi diri untuk dibaptis. Silakan Saudara Razan. Ya, terima kasih banyak Pak Mel, puji syukur. Shalom semua. Halo. Jadi saya itu dari kecil memang terlahir dari keluarga Islam yang bisa dibilang lumayan kuat. Nenek saya haji, dua nenek saya dari bapak saya, dari ibu saya dua-duanya haji. Terus bapak saya belum sempat haji waktu itu, cuma udah keburu meninggal. Nah kalau ibu saya haji, hajah lah bahasa kalau misalnya orang-orang Islam bilangnya. Nah untuk apa namanya, jadi saya dari kecil itu memang belajar Al-Quran lah. Saya hatam 2 kali Al-Quran gitu kan. Maksudnya bahasa Arabnya ya. Tapi kalau artinya di situ malah justru saya nggak tahu gitu kan. Karena memang pengajarannya itu ya pasti belajar bahasa Arabnya dulu. Makanya kalau untuk bahasa Arab ya saya sedikit banyaknya saya bisa lah gitu kan. Nah selama di Islam ini memang saya ya untuk sholat kadang enggak. Cuma memang waktu saya SMA itu mulai kelas 2 SMA, disitulah saya benar-benar ya di Jakarta. Kalau yang tadi Pak Mel ceritakan kan agak sedikit nakal, itu saya mau koreksi, itu bukan sedikit nakal tapi terlalu nakal gitu kalau bisa dibilang. Jadi sampai ya bahkan teman-teman saya sendiri itu menganggap saya gila, maksudnya gila karena terlalu nakal gitu. Bagi standar Jakarta pun aja saya udah terlalu parah lah gitu. Sampai di titik saya sampai masuk penjara. Itu sebenarnya masuk penjara itu jadi ceritanya waktu itu saya baru keluar dari rehabilitasi narkoba. Selama 3 bulan saya direhab, saya keluar. Baru 2 hari saya langsung pakai lagi. Habis itu kira-kira sebulan setelah itu saya ketangkep. Pas ditangkap itu polisi bilang nanti diusahakan direhab ya. Saya bilang enggak Pak, saya pilih masuk penjara aja karena di penjara bisa make. Kalau di tempat rehab nggak bisa make. Kalau di penjara kan ya banyak narkobaku di sana, terlalu banyak. Iya banyak banget. Maksudnya memang apa namanya? Justru di situ lahan basah juga kalau mau jualan gitu kan. Cuma ya janganlah gitu kan. Nah, setelah saya keluar itu saya sempet sangat-sangat nggak ada yang mau terima saya, bener-bener keluarga nggak mau terima saya, teman-teman saya juga nggak mau terima. Akhirnya yang membantu saya itu ya teman-teman saya yang deket sama saya. Terus saya pelajarin tentang Islam ini sampai ke titik tahun 2019 yang video tadi saya sholat itu. Di situ saya sempat tertarik lagi untuk mempelajari Islam karena ada pengajaran satu yang bilang bahwa puncak ilmu tertinggi di dalam Islam itu adalah ma'rifat atau mengenal Tuhan ini. Di situ saya bercita-cita, oh saya mau mengenal Tuhan ini yang saya cari selama ini. Tapi di situ juga belum memuaskan dan belum merasakan yang benar-benar hadirat Tuhan secara paripurna lah gitu, secara kuat gitu. Nah pas di tahun 2020 awal COVID dan di situ memang saya jujur saya tolak yang namanya COVID, saya nggak percaya namanya COVID itu semua konspirasi palsu. Nah ketemulah saya sama orang yang namanya Pak Dharma Pongrekun ini dan dia juga kebetulan sepemahaman dan dia bahkan nggak pernah pakai masker selama COVID kan, bahkan dia melawan pemerintahan dan lain-lain. Tapi dia Jenderal Bintang 3 gitu dan termasuk juga ternyata dia evangelis. Di situ dia waktu itu mau khotbah di salah satu gereja di Jakarta. Waktu itu pola pikir saya ingat sekali kata-kata ibu saya bahwa
kamu jangan bergaul sama orang Kristen tuh kafir. Terus habis itu kalau gereja apa, wah di situ saya bener-bener gimana ya, kayak pergumulan lah gitu bahasanya pas mau masuk ke gereja itu. Tapi saya bilang nggak, hajar aja udah. Karena di situ saya nggak ketemu orang Islam yang membahas tentang hal itu. Awalnya dari situ gitu kan. Awalnya saya mau masuk itu cuma karena itu. Di saat saya masuk pertama kali ke gereja lagu-lagu penyembahan, saya sebenarnya nggak tahu lagu penyembahan, cuma saya ya udahlah ikut joget-joget aja gitu kan, kayak biasalah kalau kayak di sini juga kan ya ikut tepuk tangan atau apa itu ya, saya ikutin aja. Kalau misalnya orang pada angkat tangan, saya lihat dulu ke kanan, oh angkat tangan, saya ikutin sambil baca lirik ibaratnya di layar. Tapi di situ justru pertama kali saya merasakan hadirat Tuhan. Di situ saya merasakan ibaratnya kayak di ruangan gereja kayak begini, di situ ada sosok yang begitu besar, begitu indah, mungkin sebesar ruangan gereja ini, yang ikut duduk dan nonton gitu. Di situ ibaratnya di pikiran saya, lalu saya melihat itu dan saya percaya dan yakin itu adalah Tuhan. Dan di situ saya menangis, benar-benar kayak merasakan air mata yang keluar, keindahan yang sangat indah di situ. Dan di situ langsung hilang semua pikiran saya tentang kata-kata ibu saya yang waktu itu yang bilang Kristen kafir apalah itu. Langsung hilang semua pikiran-pikiran itu. Nah di situ saya pertama kali merasakan keindahan hadirat Tuhan di gereja yang sebelumnya saya belum pernah merasakan sama sekali. Ya teman-teman sudah lihat ya, kalau yang mualaf dan murtadin itu memang bagai bumi dan langit. Bagai bumi dan langit teman-teman. Kalian lihat ini kesaksiannya. Masa rajin sholat, terus diklaim sebagai orang Islam yang kafah, tetapi kelakuannya nggak benar. Mana ada orang yang benar-benar Islam ya, sekali lagi benar-benar Islam, agamanya kuat, bukan Islam KTP, pergi menjadi pemakai narkoba. Coba saya tanya, ada nggak? Nggak ada. Yang pakai narkoba, yang melakukan zina, yang suka perbuatannya aneh-aneh, yang munafik, itu tandanya dia bukan Islam yang kafah, itu Islam yang abal-abal, itu cuma Islam KTP. Jangan kamu bilang dia itu Islam yang taat. Nanti disepak nih ya. Saya kadang-kadang bingung lihat mereka nih, selalu mengatakan, oh ini Islam yang taat gitu kan, nenek mukiper. Nggak ada yang seperti itu. Jadi orang ini memang pada dasarnya cuman KTP-nya doang yang Islam. Kelakuannya nggak Islam. Kelakuannya nggak Islam. Itulah dia bisa pakai narkoba. Itulah dia bisa hidupnya nggak benar. Ini hidupnya nggak benar gitu kan. Terakhir bisa jadi murtad lantaran ya pergaulan, cara hidup. Karena memang di Islam nggak bisa diterima yang beginian. Pemakai narkoba itu jangan. Di Islam nggak usah. Bahkan kalau murtad pun nggak ada yang sedih. Orang seperti ini, mohon maaf, ya Pendeta Mel Atok, orang seperti ini murtad pun, umat muslim nggak ada yang sedih. Malah mengatakan, udah biarkan saja. Biarkan saja dia murtad. Kenapa? Karena memang Allah sudah menjanjikan. Allah sudah berfirman, teman-teman ya. Allah berfirman, kalian bisa lihat, ya Al-Maidah ayat 54. Ya, kita baca, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi akan digantikan oleh mualaf yang bagaimana kelakuannya teman-teman? Bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah lemah lembut terhadap sesama muslim, ya, terhadap orang mukmin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Dan kita bisa lihat mualaf-mualaf yang hadir, yang menggantikan para murtadin itu punya kelakuan seperti ini. Siap untuk berjihad di jalan Allah. Jadi memang kenapa banyak kita lihat mualaf-mualaf itu yang benar-benar ya berjihad di jalan Allah, keras kepada orang-orang kafir, terutama Polycarpus ya. Itu karena memang sesuai ya, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Oke? Dan sebagai contoh, ini adalah salah satu mualaf terbaru teman-teman ya.
salah satu yang baru saja mengucapkan kalimat syahadat, yaitu Paulus. Paulus nih teman-teman ya. Paulus bertobat. Paulus bertobat akhirnya memeluk Islam setelah menggunakan akalnya. Dan ini bukan Paulus botak ya, ini dia nggak botak soalnya teman-teman ya. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana kesaksian dari Paulus. Mencoba buat belajar Islam tuh dari tahun kemarin, Ustaz. Sudah setahunan ini? Iya, setahun betul. Pemicu awalnya mau belajar Islam itu dari apa? Sebenarnya dari kontennya Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao? Felix Xiao. Gimana tuh? Emang apa isi kontennya waktu itu? Kok bisa kepikiran? Waktu itu beliau sama di kontennya Deddy Corbuzier, tapi waktu itu saya masih belum tertarik banget. Cuma karena dia tahu sejarahnya banyak banget dan memang kalau nggak salah ingat beliau sempat sekolah tinggi di apa namanya di agama sebelumnya, nggak salah seperti itu. Oh gitu. Terus habis itu mulai kenal lagi dari Habib Jafar. Habib Jafar udah mulai kenal belajar kitab lagi di Alkitab saya di Bible. Habis itu saya tinggal lagi. Sekarang terakhir nih karena Don Ditan kalau tahu. Oh iya, Don Ditan malah sering kesini. Oh iya. Iya. Oh iya. Don Di teman kita. Nanti kalau mau kita coba teleponin. Boleh banget. Jadi karena beliau ini saya benar-benar kok seperti ini. Jadi saya pribadi tuh punya dua versi Alkitab, Ustaz. Ya, yang pertama tahun 2002, terus yang kedua tahun 2009. Terus beliau, Pak Don Ditan ini ngasih bukti yang cukup menohok buat saya. Karena yang saya pribadi tahu adalah Alkitabnya Bible itu kan ada edisi terbaru terus. Betul. Seperti itu. Jadi berapa lama sekali? Iya, gitu benar. Yang saya paham tuh yang dirubah tuh cuma seperti kata hubung, kata sambung kayak gitu. Ternyata cukup mengubah artinya. Iya. Loh. Jadi waktu itu saya mencoba buat meyakinkan diri lagi. Kebetulan saya punya teman yang sudah saya anggap saudara. Beliau tinggal di tengah kota situ, terus dia mencoba buat bilang sama aku, kamu pelajari baik-baik agamamu. Kalau kamu pindah karena memang kamu nggak yakin sama agamamu, coba buat belajar lagi deh. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya coba buat dalamin lagi. Tapi makin saya dalamin, makin bergejolak hati kayak gitu. Jadi saya mencoba buat menerima ajaran Islam, dan memang beberapa belakangan ini saya coba buat belajar sholat. Beda banget rasanya. beda banget kayak gitu. Apa perasaannya kalau ini belajar sholat secara gerakan iya, sholat gitu, gerakan mempraktekkan sholat gitu. Karena teman saya bilang nggak apa-apa, yang penting kamu ntar mandi besar. Habis itu dia ngasih saya linknya buat tata caranya segala macam. Terus saya mencoba buat melakukan itu semua, dan emang karena belakangan ini saya emang istilahnya mencari keyakinan, karena saya nggak gereja juga udah 1 bulan ini kan, Ustaz. Kayak gitu. Jadi saya mencoba buat, yang terakhir sebulanan lalu ya, pasca itu ya. Betul, pasca itu pun saya juga udah mulai bergejolak. Karena sudah belajarnya dari setahunan belakangan ini. Iya, benar seperti itu, Ustaz. Ya karena memang akhirnya finalnya di Pak Don Ditan ini, akhirnya saya benar-benar belajar banyak juga. Belajar makin banyak lagi, intens lagi. Coba kita hubungi Koh Dondinya dulu. Cek dulu Koh Dondi ada waktu nggak? Biasanya sibuk. Beliau di Jogja? Nggak, di Jakarta. Wow. Kita kirim video ini dulu. Mana video? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koh Dondi. Nah ini alhamdulillah siang ini kita ada kedatangan pemuda yang pengen
masuk Islam setelah dapat beberapa konten, dan salah satunya adalah konten dari Koh Dondi tentang bedah kitab. Nah, ini ada penulis kitab, Mas Paulus. Nah, ini Koh Dondi, mungkin kalau ada waktu kita bisa video call sekalian kenalan juga sama Mas Paulus. Kalau ada waktu sekalian jadi saksi pensyahadatannya Mas Paulus juga nih, kalau nggak keberatan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu jadi saksi sekalian. Lumayan ketemu Koh Dondi. Jadi memang beda kan? Kualitasnya beda, teman-teman. Nah, itulah, nggak perlu takut kita kalau ada yang murtad. Tapi kalau ada yang murtad, ya kita berusaha juga untuk menyadarkan dia. Bagi kita, orang murtad itu adalah orang yang tersesat. Dia teman kita tapi sedang tersesat. Tentu saja tugas kita untuk mengarahkan dia, untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar. Dan sekali lagi ya, kalau kita punya saudara, teman yang murtad, jangan dijauhi. Jangan dijauhi, teman-teman. Malah kalau perlu, tetap komunikasi sama dia, tetap sampaikan kebenaran kepada dia. Mana tahu nanti dia akan tersadarkan. Mana tahu suatu saat ya, dia akan menyadari bahwa yang dia pilih itu selama ini ternyata salah. Ini adalah kebenaran yang semu selama ini yang dia pilih. Ya. Nah, jadi kita nggak tahu gitu. Itulah saya bilang, dengan orang-orang yang murtad tetap kita gandeng, tetap kita rangkul, ya. Kita nggak tahu kan, mana tahu karena perbuatan kita, karena apa yang kita sampaikan itu menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah dia untuk kembali memeluk Islam. Nggak ada yang tahu. Ya. Itulah saya bilang berkali-kali, teman-teman, jangan orang yang sudah murtad itu langsung dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai wah kita putus hubungan, nggak kenal lagi gitu kan. Jangan teman-teman. Kecuali begitu dia murtad, wah dia jadi pencuri, dia langsung jadi orang yang benar-benar jahat. Nah, itu boleh jaga jarak. Ya, kalau yang murtadnya seperti itu boleh jaga jarak gitu kan. Begitu dia murtad, dia jadi anak durhaka, mencuri, ya, suka mencuri, suka memfitnah kita, suka mencelakai kita, itu boleh jaga jarak. Tapi kalau kelakuannya masih bagus sebagai manusia, ya, kelakuan sebagai manusia masih bagus, rangkul dia. Nah, kecuali kayak yang dari Aceh itu, ya, murtadin dari Aceh itu yang jadi anak durhaka, nah itu perlu dihindari memang. Karena ujung-ujungnya nanti fitnah sana, fitnah sini, mencelakai orang, nah itu bahaya. Kalau udah seperti itu bahaya. Tapi kalau masih bisa dirangkul, mari kita rangkul. Karena banyak kasus-kasus ternyata yang sudah murtad akhirnya kembali memeluk Islam. Ya, setelah didoakan oleh ibunya, ya, setelah istilahnya tidak menemukan apapun di sebelah gitu kan. Namanya kadang-kadang orang murtad itu karena penasaran. Ada yang kesaksiannya begitu dia ke tempat ibadah sebelah, karena lagunya itu menyentuh hati, dia nangis dan dia merasa itu kebenaran. Padahal karena lagunya buat dia nangis, dia merasa bahwa oh enak ya di sana gitu, tenang gitu. Padahal karena kamu sudah nangis, kamu jadi tenang. Itu memang manusia seperti itu. Kalau udah nangis, biasanya dia lebih tenang. Itulah kenapa kalau ada yang nangis, udah nangis saja sampai puas gitu kan. Nangis dulu sampai puas, supaya tenang dia, biar plong. Dia pikir itu Tuhan. Nah, setelah beberapa lama baru sadar, oh rupanya kena tipu saya gitu kan. Kena tipu. Nah, kita welcome dia untuk kembali. Jangan kita bangun tembok. Ya kita tutup jalan dia untuk pulang. Udah nggak boleh pulang kamu. Udah kamu di sana saja, di agama kamu saja yang baru. Ya jangan, teman-teman. Ya jangan. Jadi orang yang sudah meninggalkan hidayah bisa jadi kembali mendapatkan hidayah. Bisa jadi. Jadi mantan murtadin nanti labelnya, bukan mualaf ya. Bukan mualaf kalau yang seperti itu, tapi mantan murtadin. Nah, kan keren gitu. Ya, jadi marilah kita dakwah sebanyak mungkin supaya makin banyak mantan-mantan murtadin. Karena orang sebelah kan mengklaim banyak murtadin gitu. Banyak yang sudah murtad. Marilah kita ajak mereka kembali ke jalan yang benar, kita buat banyak mantan murtadin. Jadinya banyak mantan murtadin. Kalau yang seperti ini nggak apa-apa. Dia murtad dulu, ya dia murtad dulu biar istilahnya dicuci dulu lah dia. Ya, biar dia merasakan gitu. Ya dia pingin bebas kan gitu. Karena di Islam nggak diterima, yang narkoba-narkoba itu nggak diterima. Jadi dia pingin hidup bebas dulu. Tapi nanti suatu saat dia pasti akan terpikir. Ya, dia akan terpikir bahwa untuk apa dunia ini hanya mencari kesenangan. Untuk apa gitu.
dunia ini kan tempat kita diuji, tempat kita untuk melatih diri, tempat kita untuk membuktikan di mana tempat kita nanti, lebih pantas kita di mana, di surga atau neraka, di jannah atau tempat penyiksaan. Biarkan dia mencari jati diri. Biasanya orang seperti itu, nanti udah takut mati. Banyak saya lihat ya, mantan murtadin itu kembali Islam gara-gara udah mulai mikir gitu, udah mulai mikir nanti mati gimana, ya. Ternyata selama hidup ini cuma berapa tahun gitu kan. Banyak yang seperti itu teman-teman. Tiba-tiba dia bilang, oh saya sudah umur 60 gitu, udahlah saya kembali ke Islam gitu. Saya udah umur 60, sisa berapa tahun lagi umur saya di dunia. Udah cukuplah nikmat kepuasan dunia saya rasakan, ya. Saya dapatkan dari agama sebelah gitu kan. Karena yang di sebelah ini kalau dapat label murtadin gampang untuk apa-apa. Bahkan donasi kencang. Itu berdasarkan kesaksian ya. Donasinya bisa kencang gitu kan. Nah, dia udah puas, udah merasa cukup, dia kembali ke Islam. Walaupun ada sebagian teman-teman muslim bilang, wah kurang ajar kamu gitu kan. Agama kamu permainkan. Kan kita nggak tahu. Mana tahu dia beneran bertobat. Mana tahu beneran bertobat gitu ya. Udah kapok gitu kan. Nanti Allah juga akan bersihkan itu teman-teman. Nggak usah kita yang pikirkan gitu. Nggak usah kita yang bilang, oh enak kali dia ya. Waktu masih muda murtad, ngejar dunia. Begitu tua, balik ke Islam, bertobat. Enak aja gitu. Ya menurut kita enak. Kita nggak tahu selama dia di agama sebelah, ya, cobaan apa yang sudah Allah berikan, azab apa yang sudah Allah berikan, hukuman apa yang sudah Allah berikan kepada dia, kan kita nggak tahu. Bahkan bisa jadi saat dia kembali ke Islam, wah itu cobaannya bakal kencang teman-teman. Mantan murtadin itu saya jamin teman-teman, pasti Allah akan berikan ujian juga gitu, ujian yang keras bagi mereka gitu, untuk menunjukkan ya apakah mereka tuh memang siap, apakah mereka tuh benaran sungguh-sungguh kembali ke Islamnya. Itu pasti akan ada ujian buat mereka. Dan ujiannya bisa jadi lebih berat daripada yang mualaf. Mantan murtad bisa jadi lebih berat ujiannya itu. Ya, dicuci habis itu. Dosa-dosa yang mereka lakukan di masa lalu saat mereka murtad. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.